Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika peminatan. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai fungsi pertumbuhan eksponensial. Jadi di depan sudah Ibu tuliskan ringkasan materinya mengenai fungsi pertumbuhan eksponensial. Bisa kalian perhatikan, fungsi pertumbuhan eksponensial ini contohnya nanti di kehidupan nyata itu dalam menghitung pertumbuhan penduduk, habis itu dan bunga majemuk. Jadi selain ada fungsi pertumbuhan eksponensial, pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi peluruhan eksponensial. Jadi untuk hari ini kita belajar dulu fungsi pertumbuhan eksponensial. Untuk rumus fungsi pertumbuhan eksponensial atau bentuk umumnya, rumus umumnya adalah ini. Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, di sini di bawahnya sudah Ibu berikan keterangan. K itu yang ini adalah jumlah awal. Misalkan kalau di pertumbuhan penduduk, awalnya itu jumlah penduduknya berapa. Berarti dia masuk ke variabel K-nya ini. Terus A itu adalah 1 ditambah R, di mana R-nya itu adalah laju pertumbuhan. Jadi mungkin setiap tahunnya berapa sih laju pertumbuhan penduduknya itu, itulah rasionya. Jadi untuk nyari A-nya tinggal 1 ditambah rasio. Dan A untuk di pertumbuhan ini harus lebih dari 1. Nanti pasti kalian tahu bedanya di peluruhan. Terus X ini adalah waktu atau periodenya. Jadi itu secara ringkas materi fungsi pertumbuhan eksponensial. Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba langsung ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Coba perhatikan soal yang di depan. Jumlah penduduk suatu daerah pada tahun 2018 sekitar 3 juta. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Tentukan perkiraan penduduk daerah tersebut pada tahun 2023. Nah, ini pertumbuhan penduduk berarti kita menggunakan bentuk umum dari fungsi pertumbuhan eksponensial. Apa bentuk umumnya tadi? Atau rumus umumnya Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, kita harus cari tahu K-nya itu apa, terus A-nya itu berapa. A ini kan 1 ditambah R, berarti kita harus cari tahu R-nya itu berapa, terus X-nya berapa, biar kita bisa masukkan ke dalam rumus umumnya. K itu tadi adalah jumlah awal, jadi jumlah awal di tahun 2018 sekitar 3 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Laju pertumbuhan itu adalah rasio atau R ini sekitar 2%. 2% itu adalah 0,02 diubah dalam bentuk desimal. Ketika kalian udah dapat R-nya, berarti kita dapat A-nya. 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02. X itu adalah waktu. Waktunya yang awalnya 2018 kita disuruh memperkirakan penduduk pada tahun 2023. Berarti dari 2018 ke 2023 itu berapa tahun? Tinggal dikurang 2023 dikurang 2018 itu sama dengan 5 tahun. Nah, berarti kita bisa kerjain sekarang ini. Y sama dengan K-nya kita ganti pakai 3 juta, 3 aja ditulis, tar jutanya tulis di belakang. A-nya diganti pakai 1,02 pangkat X. X-nya adalah 5, berarti pangkat 5 juta. Nah, ini kita sudah dapat Y sama dengan 3 kali 1,02 pangkat 5 juta. Jadi pangkat 5
jutanya di belakang ya, maksudnya keseluruhannya. Nah, kita tinggal cari hasilnya berapa ini. Tentukan pangkatnya, hasil pangkatnya dulu, baru dikaliin. 1,02 pangkat 5 itu kita dapat, kalian bisa hitung pakai kalkulator juga boleh, 1,104. Nah, ini. Terus baru dikalikan dengan 3. Karena ini 3 angka di belakang koma, pasti hasilnya juga 3 angka di belakang koma. 3,312 juta jiwa. Jadi perkiraan penduduk pada tahun 2023 itu sekitar 3,312 juta jiwa. Jadi ini caranya untuk menentukan pertumbuhan penduduk menggunakan fungsi pertumbuhan eksponensial. Semoga kalian paham, dan untuk latihan soal kalian bisa kerjakan di buku LKS ini, halaman 12, uji kompetensi 2. Nah, ini kalian bisa kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2, 2 soal saja. Itu semua fungsi pertumbuhan eksponensial. Yang nomor 1 ini sama kayak yang contoh, yaitu pertumbuhan penduduk. Dan yang nomor 2 ini itu adalah bunga majemuk. Jadi kalian bisa menentukan K-nya itu berapa, terus rasionya berapa, waktunya berapa, tinggal cari dan menggunakan rumus umum dari fungsi pertumbuhan eksponensial. Ya, semoga kalian bisa menjawab 2 soal tersebut, dan jangan lupa hasil jawaban kalian kirimkan ke Google Classroom dengan identitas lengkap dan tulisannya ingat rapi. Oh ya, lagi satu, Ibu sudah beberapa cek tulisan kalian. Kalau kalian menulis pangkat itu jangan sejajar dengan basisnya ya, agak atasan sedikit biar tidak membingungkan. Hati-hati di situ. Jadi kalau misalkan sejajar mungkin Ibu agak kurangi nilainya, oke? Oke, untuk hari ini cukup sekian materi matematika peminatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.